Baiklah, kita akan mulai kuliah pada hari ini dengan topik objek dan grafik. Nanti Anda akan lihat bahwa kuliah ini agak berbeda dengan cara pemrograman pada 3 pertemuan yang sebelumnya, karena di sini akan diperkenalkan cara pemrograman yang berbeda, yaitu menggunakan objek. Nah, selain itu, sebagai contoh pemrograman menggunakan objek, kita akan menggunakan cara pemrograman pada grafik gitu. Jadi kita akan membuat objek-objek grafik pada pemrograman pada hari ini. Sasaran dari kuliah hari ini adalah pertama, memahami konsep objek dan cara objek menyederhanakan pemrograman. Kemudian mengenal akrab berbagai objek yang tersedia dalam pustaka grafik. Jadi pustaka grafik nanti ini akan kita pergunakan terus, baik dalam perkuliahan maupun praktikum. Pustaka ini nanti dibuat oleh penulis buku teks kita, yaitu John Zell. Kemudian mampu membuat objek di dalam program dan memanggil metode yang tepat untuk melakukan perhitungan grafis. Nah, nanti diperkenalkan istilah metode, tapi sebenarnya barangnya bukan sesuatu yang baru. Ini sesungguhnya fungsi yang ada di dalam objek, gitu ya. Jadi fungsi sudah kita ketahui bagaimana mendefinisikannya, bagaimana bagian kepala dan bagian badan dipergunakan, lalu bagaimana memanggil objek, fungsi yang sudah didefinisikan. Nah, nanti kita akan menggunakan semacam fungsi, tapi definisinya berada di dalam objek. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar dari ilmu grafika komputer. Ini agak menyimpang dikit, kita belajar tentang ilmu grafika gitu, tapi yang dipilih yang sederhana saja, yakni berhubungan sama sistem koordinat dan transformasi koordinat. Kemudian memahami cara kerja dari mouse atau dalam bahasa Indonesianya tetikus, kemudian juga bagaimana menerima input dari keyboard, tetapi dalam konteks pemrograman grafis, karena selama ini kita sudah tahu fungsi input yang dipakai dalam layar teks gitu ya. Tapi kali ini bagaimana kita menerima input dari keyboard yang nanti akan diterima lewat layar grafis, lalu juga ditampilkan di layar grafis. Kemudian yang terakhir diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menulis program grafik interaktif dengan menggunakan pustaka grafik yang sudah diperkenalkan. Oke, pengantarnya sebagai berikut. Setiap tipe data yang sudah kita bahas minggu lalu mewujudkan sekumpulan nilai tertentu dan sekumpulan operasi yang terkait. Jadi kita sudah tahu semua bahwa setiap tipe data itu akan membatasi nilai-nilai yang terkandung di dalam tipe data tersebut. Jadi kalau misalnya tipe datanya adalah int, integer, berarti nilai yang termasuk di dalam tipe data itu adalah semua bilangan bulat tanpa titik desimal gitu. Lalu operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe data integer boleh penambahan, boleh pengurangan, boleh perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Tapi ada batasannya. Nah, jadi tipe data lah yang membatasi. Kemudian pandangan pemrograman yang tradisional yang sudah diperkenalkan selama 3 pertemuan kuliah sebelumnya itu adalah data dianggap sebagai pasif gitu ya. Jadi dia hanya memberikan nilai gitu, apakah berupa bilangan, apakah berupa teks atau string. Nah, kemudian data dimanipulasi dan dikombinasikan oleh operasi-operasi yang aktif. Jadi, kalau ada operasi seperti penambahan atau concatenation pada string, baru terjadi interaksi, baru terjadi pengolahan atau pemanipulasian. Gitu ya. Nah, itu menurut cara pandang pemrograman yang tradisional. Nah, cara pandang pemrograman komputer yang modern itu dibangun dengan memanfaatkan atau menggunakan pendekatan berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Nah, ini yang akan kita bahas atau kita pakai pada hari ini. Kebanyakan aplikasi yang kini dikenal itu memiliki antarmuka pengguna yang bersifat grafis. Jadi Anda sudah berhadapan sehari-hari dengan berbagai program atau aplikasi, baik itu di komputer, di laptop, di handphone gitu ya. Itu semuanya menggunakan perantara antara pengguna dan peralatan tersebut itu bersifat grafis atau disebut sebagai graphical user interface. Jadi antarmuka pengguna yang bersifat grafis atau disingkat sebagai GUI atau GUI gitu ya. Nah, cirinya dia memiliki komponen-komponen atau widgets itu seperti jendela. Nah, ini jendela yang saya tunjuk ini.
yang kemudian ada menu seperti file, edit, view, gitu, help, window, gitu ya. Kemudian ada icon. Icon itu biasanya gambar-gambar kecil yang ada di jendela Anda yang memiliki arti-arti tertentu, gitu ya. Misalnya untuk mencari itu ikonnya berupa gambar loop, kemudian juga ada tanggalan, ada waktu berjalan. Itu juga bisa diklik untuk menampilkan event atau kejadian tertentu atau aksi tertentu. Lalu ada tombol, tombol ya pasti gunanya untuk memicu suatu event atau suatu kejadian atau suatu aksi, gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi kita akan berkenalan juga dengan antarmuka pengguna yang bersifat grafis ini, bagaimana memprogramnya, lagi-lagi menggunakan paradigma OOP. Nah, nggak mungkin kita bisa memanfaatkan antarmuka pengguna yang bersifat grafis ini kalau kita nggak menggunakan pemrograman OOP. Kenapa? Kalau kita menggunakan cara yang tradisional, maka pekerjaannya akan sangat banyak sekali hanya untuk memunculkan suatu antarmuka yang sederhana, gitu ya. Kalau antarmuka yang kompleks, lebih parah lagi untuk pemrograman menggunakan cara tradisional, tapi lebih mudah kalau menggunakan cara pemrograman OOP. Nah, tapi juga tidak mungkin dalam satu kali pertemuan ini semua OOP itu bisa kita bahas yang terlalu banyak gitu ya. Oleh karena itu kita sederhanakan nanti sebagai contoh pemrograman OOP-nya kita melakukan pemrograman grafis gitu. Nah, nanti dalam pemrograman grafis itu kita menggunakan objek, baik itu objek berupa kanvas untuk menggambar, lalu benda-benda yang mau diletakkan di atas kanvas, itu nanti diwakili atau direpresentasikan dengan menggunakan objek dalam pemrograman. Nah, untuk mendukung pemrograman grafis itu, kita akan menggunakan pustaka graphics.py yang sudah disediakan oleh penulis buku teks kita. Nah, ini sebenarnya merupakan versi sederhana dari pustaka yang lebih lengkap yang namanya TK Inter. TK Inter itu namanya dari Toolkit Interaktif gitu. Nah, tetapi kalau Anda mau lebih banyak tahu tentang TK Inter, bisa mempelajarinya sendiri dengan dasar graphics.py pada perkuliahan ini. Dan TK Inter itu sudahlah Anda miliki ketika Anda menginstalasi interpreter Python, seperti yang ditunjukkan pada video pertama, tuntunan untuk menginstalasi interpreter Python. Ketika Anda menginstalasi itu, langsung Anda dapat paket TK Inter ini. Ya. Jadi tinggal pakai. Oke, nah kita akan belajar sedikit teori tentang objek. Ide dasarnya adalah bahwa sistem yang kompleks dapat dipandang sebagai interaksi di antara objek-objek yang lebih sederhana. Ini lagi-lagi mirip seperti cara berpikir atau konsep dalam pemrograman yang sudah diperkenalkan sejak minggu pertama dulu. Yakni, kalau kita punya persoalan besar, maka bagi-bagilah menjadi persoalan-persoalan yang lebih kecil, lalu setiap persoalan yang lebih kecil itu mungkin bisa dikerjakan atau diselesaikan menggunakan komputer. Jadi semacam dibuat fungsi atau program mini gitu. Kemudian kalau setiap fungsi atau program mini itu bisa dijalankan dan dikaitkan dengan fungsi yang lainnya, maka seluruh persoalan itu bisa diselesaikan. Ketika bagian-bagian persoalan yang kecil itu bisa diselesaikan, maka persoalan besarnya juga otomatis akan ikut selesai, gitu ya. Nah, kalau di sini persoalan pemrograman grafis itu dianggap dibangun dari objek-objek grafis yang lebih sederhana, gitu ya. Nanti ketika objek itu saling berinteraksi, maka dianggap persoalan besarnya bisa diselesaikan. Nah, lalu apa itu objek? Objek itu adalah semacam tipe data yang sudah kita perkenalkan minggu lalu, tipe data bilangan, tapi sekarang kita lihat ada tipe data yang aktif. Jadi tipe datanya ini ternyata menggabungkan baik data dan operasi. Jadi data itu identik dengan nilai yang pasif, lalu operasi itu adalah yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kalau digabungkan berbarengan, maka kita mendapatkan tipe data yang lebih lengkap. Selain ada datanya, ada operasinya, dan itu yang dinamakan sebagai objek. Nah, setiap objek itu memiliki atau mengetahui informasi tertentu karena dia mengandung data. Jadi data itu dianggap sebagai informasi yang vital, yang penting terhadap objek tersebut. Selain itu juga dapat melakukan kerja tertentu atau operasi tertentu. Jadi dengan demikian, gabungan data dan operasi itulah membentuk suatu objek. Nah, lalu antara satu objek dengan objek yang lain yang nanti sudah dibuat atau didefinisikan, itu boleh melakukan interaksi. Nah, caranya adalah dengan mengirimkan pesan dari satu objek kepada objek yang lain.
Nah, pesan yang di sini itu maksudnya adalah permintaan kepada satu objek agar melakukan salah satu operasinya. Jadi satu objek bisa mengirimkan pesan kepada objek yang kedua, lalu objek yang kedua itu menerima pesan, dan kemudian mengerjakan pesan tersebut yang tidak lain adalah melakukan operasi terhadap datanya sendiri, dan operasi itu juga miliknya si objek yang kedua. Jadi dia udah paham dulu sebelumnya apa yang bisa dilakukan terhadap datanya, tinggal dipicu kemungkinan pengerjaannya itu oleh objek yang lainnya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi interaksi antara objek-objek itulah dianggap nanti merupakan solusi dari pemrograman berorientasi objek. Ya. Nah, sebagai contoh, Anda ternyata sehari-hari sebagai mahasiswa UGM itu sudah menggunakan hasil dari Object Oriented Programming, yakni Anda sudah menggunakan C-Master. Nah, C-Master itulah contoh dari sistem pengolahan data untuk suatu universitas, gitu ya. Nah, sistem ini pasti menyimpan data mahasiswa yang sudah terdaftar aktif pada setiap semester karena sudah melakukan registrasi, gitu, dan kemudian menjalankan kegiatan akademiknya selama 1 semester, gitu ya. Nah, oleh karena mahasiswa itu tadi merupakan komponen penting dalam sistem pengolahan data ini, maka di dalam pemrogramannya, mahasiswa tadi bisa dilambangkan sebagai objek. Nah, jadi ini contoh mahasiswa yang sesungguhnya adalah makhluk hidup, gitu, tapi dianggap sebagai objek di dalam pemrograman ini, pemrograman cara begini. Nah, berarti kalau sebagai objek, mesti punya data, mesti punya operasi. Nah, apa kira-kira data yang dimiliki oleh objek mahasiswa? Itu termasuk namanya. Ya pasti, setiap mahasiswa kan punya nama. Kemudian nomor mahasiswanya diberi nomor yang unik, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Kemudian setiap mahasiswa punya KHS atau kartu hasil studi. Itu merupakan catatan dari prestasinya pada akhir semester, gitu ya. Kemudian kartu rencana studi, harusnya ini diisi dengan pengambilan mata kuliah yang mau dilakukan pada semester berikutnya setelah suatu semester selesai, gitu ya. Nah, kemudian pasti punya alamat rumah, ya kan? Karena masing-masing berasal dari rumah atau tempat tinggalnya masing-masing. Karena itu, alamat rumah pun bisa dianggap sebagai data dari objek mahasiswa. Dan masih banyak lagi data lain yang mungkin. Di sini saya kumpulkan sebagai DSB dan sebagainya. Nah, objek mahasiswa haruslah dapat menanggapi terhadap pesan atau permintaan yang datang. Misalnya, sistem C-Master mau mengirimkan kartu hasil studi kepada orang tua masing-masing mahasiswa. Nah, oleh karena itu, kita contohkan pada satu objek mahasiswa, ternyata sudah punya operasi, selain data punya operasi, yaitu cetak alamat rumah. Nah, cetak alamat rumah ini tinggal dipanggil, tinggal diminta oleh pihak, dalam hal ini adalah sistem yang mengandung objek mahasiswa ini, untuk melakukan pekerjaan cetak alamat rumah. Nah, ketika objek mahasiswa menerima pesan tersebut, maka objek mahasiswa itu tinggal menjalankan operasi yang sudah dimilikinya, yaitu mencetak alamat rumahnya dengan menggunakan data alamat rumah yang sudah disimpannya juga. Nah, kalau semua mahasiswa dalam satu universitas mau mengirimkan KHS-nya, maka sistem tinggal mengirimkan pesan kepada seluruh objek mahasiswa. Itulah kira-kira kerja dari Object Oriented Programming. Jadi kalau disimpulkan, mirip seperti kehidupan sehari-hari. Jadi program OOP itu berusaha meniru apa yang terjadi, interaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ada mahasiswa, ada dosen, ada tendik, ada kampus, ada mata kuliah, itu kan memang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus itu kemudian diwujudkan dalam bentuk program komputer. Nah, program komputernya itu juga memiliki objek yang mewakili objek yang sesungguhnya yang ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu interaksi, operasi yang dilakukan oleh program ini juga meniru interaksi atau saling asi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian diharapkan program OOP itu semacam mensimulasi apa yang terjadi pada kehidupan kita, sehingga kalau pada kehidupan kita ada masalah, ada solusi, begitu juga di dalam program OOP, nanti setiap masalah bisa dihasilkan solusinya, ya, karena meniru apa yang terjadi sesungguhnya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, kemudian suatu objek itu dapat pula merujuk objek lainnya. Tadi
objek yang sebelumnya memberikan pesan untuk dikerjakan oleh suatu objek yang lain. Selain memberikan pesan, juga bisa menggunakan data dari objek yang lain. Nah, misalnya, setiap mata kuliah di dalam sistem informasi akademik tadi, itu bisa juga dilambangkan sebagai objek. Jadi selain mahasiswa, mata kuliah yang ada memang dalam kehidupan kita sehari-hari, itu direpresentasikan sebagai objek. Maka data yang dikandung oleh objek mata kuliah ini termasuk nama mata kuliah. Misalnya mekanika fluida, gitu ya. Kode mata kuliah, oh kodenya misalnya TNF berapa, gitu. Dosen pengampu, ini mungkin namanya Pak Putut Surya Pratomo misalnya. Kemudian daftar mahasiswa, ini semua peserta dari kuliah mekanika fluida, masing-masing objek mahasiswanya itu masuk datanya di sini. Kemudian mata kuliah prasyarat, apa yang perlu diambil dulu sebelum bisa mengikuti mata kuliah mekanika fluida. Kemudian jadwal kuliah, pertemuannya setiap hari Senin, jam 9 sampai jam 11 di ruang TN1 misalnya. Itu semua disimpan. Itu semua data dari objek mata kuliah, sebagai contoh. Nah, kemudian apa kira-kira operasi yang dapat dimiliki oleh objek ini? Selain data, dia mesti punya operasi. Nah, misalnya ada operasi tambah mahasiswa. Jadi ketika masa perubahan KRS, kemudian ada mahasiswa yang sebelumnya belum terdaftar, ketika masa registrasi KRS, kemudian sudah sit-in mungkin 2-3 kali pertemuan, kemudian akhirnya mau ikut mata kuliah yang disasarnya. Maka harus disediakan operasi tambah mahasiswa pada objek mata kuliah ini, supaya daftar mahasiswa ini bisa ditambah dengan mahasiswa yang baru. Nah, begitu juga pada masa perubahan KRS, mungkin ada mahasiswa yang mau meninggalkan mata kuliah tertentu. Oleh karena itu, harus disediakan juga operasi hapus mahasiswa, supaya data daftar mahasiswa itu bisa dikurangi dari mahasiswa yang memang mau meninggalkan mata kuliah tertentu. Kemudian juga ganti jadwal. Mungkin jadwalnya ternyata akhirnya tubrukan dengan praktikum atau tubrukan dengan yang lain, akhirnya perlu diubah, maka perlu ada operasi untuk mengganti data jadwal kuliah. Begitu juga pindah ruang, dan sebagainya. Ya. Jadi dengan demikian sampai di sini, seharusnya Anda sudah memahami bahwa cara pemrograman OOP tadi berusaha meniru apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ada objek, ada interaksi antara objek, ada objek memerintahkan objek yang lain, di dalam objek ada data, dan ada operasi. Ya. Nah, sekarang kita berusaha memanfaatkan atau melatih penggunaan pemrograman OOP tadi, tapi kita memilih bukanlah objek yang rumit seperti sistem informasi si master gitu, itu udah besar banget gitu ya. Nah, kita pilih memprogram secara grafis gitu ya, dan yang sederhana pun. Nah, ini sudah memanfaatkan ciri-ciri tadi dari pemrograman OOP. Nah, untuk membuat program grafis, jangan lupa modul pustaka graphics.py yang saya singgung tadi harus diletakkan di dalam folder yang sama dengan berkas kode sumber. Nah, saya tunjukkan ini saya punya Jupyter Notebook. Ini semacam file management-nya atau file manager-nya. Anda lihat, saya menggunakan slide 04.apynb. Ini notebook untuk slides yang barusan saya presentasikan tadi. Dan di dalam folder yang sama, yaitu Academics Pemrograman Komputer Model -04 ini, itu saya juga menyimpan graphics.py yang ini. Nah, yang disediakan gratis oleh penulis buku teks kita, gitu ya. Jadi nanti Anda kalau mau melampu program menggunakan cara grafik yang OOP ini, jangan lupa file ini harus Anda letakkan pada satu folder yang sama dengan program Anda. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, lalu untuk menggunakan berbagai fasilitas yang terdapat pada modul graphics.py, maka pada bagian awal program Anda harus melakukan import graphics. Import bukan barang baru, kita sudah pernah coba kemarin untuk menggunakan pustaka math, M-A-T-H. Nah, kita harus mengimport dulu math, baru kita bisa panggil misalnya fungsi square root, fungsi sinus, fungsi cosinus, fungsi eksponensial, fungsi log, dan yang lain-lainnya. Ya. Oke, nah di sini objek yang pertama yang harus dibuka atau disediakan adalah jendela grafis. Nah, ini merupakan tempat atau wadah untuk menampilkan berbagai objek grafis pada layar monitor. Jadi, kita bikin dengan perintah ini, graphics, sebut dulu nama pustakanya, lalu menggunakan notasi titik atau dot notation, kemudian baru sebutkan
operasinya. Dalam hal ini adalah operasinya GraphWin. Artinya ini membuat suatu jendela grafik, gitu ya. Dan Anda lihat namanya disertai dengan buka kurung tutup kurung. Nah, berarti itu mengingatkan kita dia merupakan suatu fungsi. Kan nama kalau disertai buka kurung tutup kurung dalam bahasa Python itu indikasi suatu fungsi, gitu ya. Jadi GraphWin ini sebenarnya fungsi, tapi dia khusus fungsi yang berada di dalam pustaka grafik. Dan nanti cara kerjanya itu mengikuti cara kerja OP, berarti nanti dia memiliki nama baru, yaitu dia suatu metode. Nah, jadi sebenarnya GraphWin ini nanti, atau nanti nama yang tepat itu adalah konstruktor. Tapi bolehlah Anda anggap ini sebagai fungsi atau metode, karena kegunaannya adalah menghasilkan objek jendela grafik yang kemudian bisa diserahkan kepada suatu variabel. Ya, sebelah kiri tanda sama dengan kan biasanya variabel penampung, ya kan? Nah, jendela ini nama yang dipilih untuk merepresentasikan atau melambangkan jendela grafik yang dibuat, objek jendela grafik yang dibuat dengan memanggil perintah ini, ya, yang sebelah kanannya. Oke, ini penjelasannya. Nanti perintah di atas akan menimbulkan suatu jendela grafis baru yang berjudul graphics window. Jadi dia setiap jendela kan punya title kan, seperti pada umumnya. Nah, di sini juga nanti title-nya adalah graphics window karena belum kita ubah. Nanti bisa kita ubah. Nah, kemudian hasil pelaksanaan perintah di atas tadi yang saya blok sekarang ini itu berupa objek. Nanti ini keluarnya suatu objek baru yang nanti bisa disimpankan ke variabel jendela. Dengan demikian, variabel jendela dapat dipergunakan seterusnya untuk memodifikasi objek jendela yang sudah dibuat. Jadi berikutnya kita menyebut objek yang barusan dibuat ini dengan variabel jendela, kan? Jadi seperti biasa, variabel itu merupakan nama yang berhubungan sama sticky note yang nanti akan merujuk kepada suatu objek dalam hal ini. Ya. Nah, ini ilustrasi ketika suatu Jupyter Notebook memanggil jendela grafis, yaitu mula-mula dilakukan import graphics, memanggil pustakanya dulu, kemudian baru graphics.graphwin buka kurung tutup kurung, ini menimbulkan objek grafis, kemudian diberikan kepada jendela, maka akan muncul satu jendela baru yang bukan bersifat tekstual, bukan hanya untuk menulis huruf dan karakter, tapi di sini kita bisa menggambar. Ya, ini semacam kanvas gitu. Nah, disinilah kita akan melakukan pemrograman berikutnya. Nah, kalau mau menutup jendela grafis ini, kalau sudah dianggap selesai, maka kita bisa memanggil variabel yang berhubungan sama objek jendela grafis tadi, yaitu jendela, kemudian dot notation, titik, lalu berikan metodenya. Metodenya ini untuk menutup jendela ini. Jadi close, buka kurung, tutup kurung. Ya, nanti akan kita praktekkan. Kita perkenalkan lagi hal yang lainnya. Ketika kita mau mengimpor pustaka grafik itu menggunakan import graphics, maka semua metode, semua data yang berhubungan sama pustaka graphics ini harus dipanggil dengan namanya dulu, nama pustakanya, baru kemudian diikuti titik, baru kemudian nama metodenya, gitu ya. Namun kalau ini dilakukan terus-menerus, mungkin akan terasa meletihkan. Oleh karena itu kita memiliki alternatif terhadap perintah import. Bukan cuma import graphics seperti yang tadi, kali ini kita menggunakan kata kunci from. From graphics, dari pustaka graphics, import, nah ini kata kunci berikutnya, lalu ada tanda asterisk di sini. Sesungguhnya kalau tanda asterisk ini nggak ada, kita bisa menyebutkan di sini metode-metode apa atau data apa dari pustaka graphics yang mau diimport, gitu ya. Kita bisa selektif gitu untuk melakukannya. Namun kalau kita mau memuat semua fungsi yang berada dalam modul grafik ini, maka kita bisa menggunakan tanda asterisk. Jadi tanda asterisk di sini artinya all, ALL. Semuanya itu diimport, gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pengimporan dengan cara begini, maka kita tidak perlu lagi menuliskan nama pustaka grafik pada setiap perintah yang kita lakukan. Jadi contohnya sebagai berikut. Ini tadi cara baru melakukan import, tidak cuma import graphics, tapi menggunakan kata kunci from. Nah, berikutnya, ketika kita mau bikin jendela grafis, tidak lagi kita menyebutnya graphics.graphwin. Nah, semua graphics dot-nya dibuang, tinggal graphwin-nya saja. Graphwin, buka kurung, tutup kurung, lebih singkat daripada sebelumnya.
ketika sudah terjadi objek jendela grafisnya, lalu diberikan kepada variabel jendela. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, apakah jendela grafis? Jendela grafis itu sesungguhnya adalah kumpulan titik-titik yang disebut sebagai pixel, singkatan dari picture elements. Jadi, kalau suatu jendela grafis grafin itu dibentuk secara default, artinya parameter di dalam sepasang kurung dari grafin itu masih kosong, maka akan muncul jendela grafis seperti tadi. Ini dia. Nah, yang ini ukurannya 200 kali 200 pixel. Jadi secara mendatar itu panjangnya 200 pixel, lalu secara tegak lebarnya juga 200 pixel. Ya. Dengan demikian kita memiliki 40.000 pixel di dalam kanvas grafin yang barusan dibuat. Kalau kita memanggil perintah grafin tadi. Nah, salah satu cara untuk menggambar dalam jendela grafis adalah mengubah warna pixel demi pixel dari kanvas tersebut. Jadi 40.000 pixel itu Anda ubah dari warna putih aslinya, kemudian menjadi warna kuning, warna biru, warna hitam, warna hijau, apapun. Nanti akibatnya pekerjaan Anda itu menimbulkan gambar pada kanvas tersebut. Tapi kalau kita melakukannya satu pixel demi satu pixel, itu merupakan upaya yang meletihkan dan membosankan. Oleh karena itu, modul graphics.py sudah memiliki beberapa rutin atau fungsi atau metode untuk menggambarkan berbagai bentuk geometri. Nah, jadi istilah-istilah ini subrutin atau program mini itu adalah kumpulan dari perintah-perintah yang digabungkan dalam bentuk fungsi, gitu ya. Ini sudah pernah kita ketahui nih. Tapi sekarang kita memakai nama baru metode untuk fungsi yang ada di dalam objek, ya. Oke. Nah, apa bentuk geometri yang disediakan oleh pustaka graphics.py? Objek grafis yang paling sederhana adalah point, ya kan? Ditulis dengan menggunakan P besar, hati-hati. Ini untuk menunjukkan bahwa dia merupakan suatu kumpulan yang generik dari semua titik yang mungkin dibuat, gitu ya. Jadi point. Nah, point ini nanti akan memiliki data, ya kan? Karena dia objek, jadi punya data, punya operasi kan? Nah, datanya itu termasuk koordinat X dan Y dari suatu titik. Dengan X adalah lokasi mendatar, Y lokasi tegak dari titik yang dibuat. Ya. Lalu hati-hati bahwa di dalam kanvas yang 200 kali 200 ini, itu titik asalnya, biasanya kalau kita menggunakan salib sumbu, titik 0,0 itu ada di pojok kiri bawah. Nah, tetapi kalau untuk layar grafis ini, titik 0,0 itu berada pada pojok kiri atas. Di atas, ya. Jadi 0,0-nya di atas, kalau X itu membesar ke kanan, kalau Y itu membesarnya ke bawah. Nah, jadi agak berbeda dari salib sumbu yang kita kenal, yaitu Cartesian. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau karena tadi ukurannya 200 kali 200, maka di pojok kanan bawah itu koordinatnya seharusnya adalah 199,199. Karena dari 0 sampai 199 itu banyak pixelnya adalah 200 kan, termasuk nolnya itu juga. Nah, dengan demikian yang paling pojok kanan bawah adalah koordinat X 199, Y 199. Ini cuma untuk membiasakan saja. Nah, ini dia programnya. Saya perbesar sedikit. Oke. Nah, ini setiap komentar menjelaskan apa maksud dari baris-baris di bawah komentar tersebut. Jadi pertama-tama membuat jendela grafis, jangan lupa mulainya dengan mengimpor dulu pustaka graphics. Tapi cara impornya menggunakan kata kunci from Graphics diimpor seluruh metode dan data yang tersedia. Nah, kemudian kita memanggil metode atau konstruktor grafin ini. Kegunaannya adalah membuat kanvas baru atau jendela grafis baru, kemudian disimpankan ke variabel jendela. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan titik pertama dan membaca koordinatnya. Nah, di sini kita memanggil objek point ini, kemudian memberikan parameternya, seperti kita membuat beberapa fungsi, kan harus diberikan parameter baru bisa bekerja dengan bagus. Nah, di sini ada dua parameternya, nilai X 50 dan nilai Y 60. Berarti ini kita membuat suatu objek titik dengan nilai awal koordinatnya 50,60. Nah, ini kemudian disimpankan ke variabel P1. Selanjutnya, P1 tadi bisa kita manipulasi, bisa kita pergunakan gitu ya.
Nah, di sini kita mau menggunakan metode yang dimilikinya yaitu getX. X-nya ditulis besar gitu ya. Nah, ini suatu fungsi di dalam objek P1 yang kegunaannya menghasilkan nilai koordinat X dari titik P1. Nah, nanti bisa kita print berapapun nilainya. Kemudian begitu juga kita bisa memanggil metode yang lain yaitu getY yang dimiliki oleh objek P1 ini untuk mendapatkan koordinat Y dari titik yang diwakilinya. Ya. Oke, bawahnya kita membuat titik yang kedua, yaitu poin misalnya jangan 100 dulu. Ini misalnya 150, 170. Ya, pokoknya di dalam batas 200 kali 200 tadi kan, atau 199 0 sampai 199 ya. Nanti kita bisa lihat kedua titik ini. Nah, waktu dibuat dengan cara poin ini, memanggil poin ini, itu belum muncul di layar grafis yang diwakili oleh jendela. Nah, baru muncul, baru bisa ditampilkan kalau kita memanggil masing-masing metode dari objek P1 dan P2, yaitu metode draw. Draw artinya kan menggambar, toh? Nah, dan disertai dengan parameter, yaitu di mana kita akan menggambarkan titik tersebut. Dalam hal ini adalah di kanvas jendela, yang sudah kita definisikan di awal ini. Ya. Nah, kemudian setelah dibuat kedua titik itu muncul, kemudian kita menunggu sampai puas kita memandangnya dengan cara memakai perintah input. Dulu kita udah tahu perintah input ini harusnya mengambil data dari keyboard, ditunggu dulu sampai selesai semua data dimasukkan dan diakhiri oleh tombol enter. Kemudian hasil dari keyboard yang berupa string diserahkan kepada variabel di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, pada kali ini tidak ada variabel sebelah kiri tanda sama dengan dan tidak ada sama dengannya. Cuman input itu aja, cuman fungsi input ini aja yang kita pergunakan karena kita sedang mengambil salah satu langkah dari pekerjaan input, yakni menunggu. Pasti semua input akan menunggu dulu sampai ada data dimasukkan ke keyboard dan diakhiri dengan tombol enter, baru dia melanjutkan, gitu ya. Nah, kita ambil kemampuan menunggunya itu. Jadi dikeluarkan pesan tekan tombol enter untuk mengakhiri, lalu menunggu sampai ditekan tombol enter, tidak perlu tombol-tombol yang lainnya sesungguhnya, yang ditunggu cuma tombol enternya, baru kemudian melanjutkan ke perintah berikutnya, ke baris berikutnya, yakni objek jendela itu ditutup. Nah, dipanggil metode close yang dimiliki oleh objek yang diwakili oleh variabel jendela. Itu ya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Control Enter. Nah, itu dia. Ini dia jendela Windows-nya di atas sini, ya. Dan Anda perhatikan ada dua noktah, ada dua titik kecil ini. Yang pertama ini pada koordinat 50 ke kanan, lalu 60 ke bawah. Lalu yang kedua yang di sini itu pada koordinat 150 170. Ini P1, ini P2. Dan untuk layar teks, jadi ini layar grafis, masih kosong, hanya kecuali dengan dua titik ini. Kemudian yang ini tetap ada layar teks di Jupyter Notebook di bawah kode sumber. Nah, ada keluar nilai 50.0, 60.0 yang sesungguhnya berasal dari dua perintah print ini. Dua perintah print ini kan mau menampilkan hasil kerja dari metode getX dari objek P1. Nah, sama aja mengambil koordinat X yang tadi sudah diawali dengan 50, berarti muncullah 50, tapi secara float. Nah, kemudian perintah yang kedua mencetakkan hasil kerja metode get Y, mengambil koordinat Y yang nilainya 60 dari titik P1. Maka muncullah 50 dan 60 ini. Kemudian, seperti biasa kelemahan Jupyter Notebook, kalau ada input, itu selalu dibuat di baris yang pertama, gitu ya, munculnya pada output. Walaupun pada kode sumbernya di baris terakhir, print dulu, baru input, kan? Nah, cuman nanti kalau kita udah isi permintaan atau kotak ini, nanti dia akan kembali ke posisi yang seharusnya. Jadi ada pesan tekan tombol enter untuk mengakhiri dari string ini, yang merupakan parameter dari fungsi input. Dan kalau saya klik di sini, udah keburu hilang. Nah, ini juga kelemahan menggunakan jendela grafis bersama Jupyter Notebook, yaitu dia suka saling menutup gitu, jendelanya menutup. Jadi saya geser jendela Jupyter Notebook, supaya kelihatan jendela grafis yang dibuat. Ya, dan kelihatan di sini, baik ini layar teksnya, ini layar grafisnya,
Kemudian kalau saya tekan Enter di sini, maka tertutuplah jendela grafisnya karena perintah ini. Nah, pemrograman grafis sederhana yang barusan kita contohkan tadi, itu hanya menampilkan 2 titik sederhana. Nah, ternyata dalam pustaka graphics.py itu juga disediakan perintah-perintah lainnya, misalnya untuk menarik garis, menggambar lingkaran, menggambar oval atau elips atau bentuk lonjong atau bulat telur, menggambar persegi panjang, menggambar segi banyak atau poligon. Jadi kita tetap cukup menyebutkan titik-titik yang membentuk suatu poligon, lalu kita beri perintah poligon, nanti akan digabungkan titik-titik itu dengan garis segmen, dan titik terakhir nanti akan diteruskan ke titik awal. Jadi membentuk suatu kurva tertutup, gitu, poligon yang tertutup, gitu ya. Kemudian juga untuk menulis teks. Jadi udah biasa kita untuk menulis teks di layar tekstual menggunakan perintah print, tetapi kalau di layar grafis nanti kita lihat lagi yang lainnya. Lalu masing-masing objek grafis tersebut dibuat dengan cara yang bermiripan. Jadi kalau Anda udah tahu cara menarik garis, maka Anda tahu juga untuk menggambar lingkaran. Maka Anda tahu juga untuk menggambar persegi panjang. Kenapa? Karena mirip-mirip caranya. Jadi satu tahu, yang lainnya juga akan mudah diketahui. Ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita mau membuat bentuk geometri yang lebih banyak gitu ya daripada sekedar 2 titik tadi. Oke, untuk ini saya jalankan dulu program ini, lalu baru saya jelaskan gimana cara kerjanya. Dari dalam Jupyter Notebook, saya panggil Control Enter, saya tekan Control Enter. Muncul layar grafisnya lagi seperti tadi. Tapi kali ini lebih banyak gambar di dalam kanvasnya. Oke, nah saya tutup dulu ini. Bentar, di bawah tetap ada tekan tombol Enter untuk mengakhiri, karena tadi ada perintah input. Ini saya tutup dulu. Oke, saya jadikan ini komentar. 2 baris ini, berarti supaya tidak dijalankan pada Control Enter berikutnya. Control Enter berikutnya. Oke, nah ini maksud saya. Nanti saya jelaskan mengapa itu dijadikan komentar. Oke, yang pertama kita lihat dari atas. Di sini ada komentar yang diawali dengan tagar. Ada nama filenya, objectgeometry.py, karena py merupakan extension untuk program bahasa Python kan nih. Kemudian ada tujuan dari program ini. Program berorientasi objek ini menampilkan berbagai bentuk geometri 2 dimensi. Ya, sudah saya buat 3 tahun yang lalu. Oke, nah kemudian dari yang pertama kita harus memanggil pustaka graphics.py. Ini sudah kita singgung berkali-kali. Anda sudah tahu. Yang ini juga sudah tahu. Cuman ada bedanya. Jendela grafis yang dibuat kali ini diberi parameter waktu metodenya dipanggilkan, yakni ada string bentuk geometri. Inilah yang menimbulkan title, judul dari jendela grafis ini menjadi bentuk geometri. Kan biasanya graphics window gitu ya, itu by default cara aslinya. Sekarang kita nggak mau menggunakan cara asli itu, maka kita bisa timpa dengan menambahkan string parameter dari metode GraphWin. Oke. Berikutnya, kita mau bikin titik. Jadi ada satu titik dengan menggunakan objek point P besar ini, lalu beri nilai awalnya pada titik tengah dari kanvas ini. Jadi 100,100 itu kan tetap tepat di tengah. Dan kita namakan variabel yang mewakilinya pusat, sebagai titik pusat. Kemudian ada variabel lain, yaitu jejari atau untuk radius ini, nilainya 30. Nah, kenapa keduanya kita definisikan dulu? Karena akan dipakai pada pembuatan lingkaran. Circle itu, supaya dia bisa bekerja, metode ini membutuhkan 2 parameter, dan parameter pertamanya mesti point. Jadi bukan cuma posisi X dan Y, itu nggak bisa. Mesti diberikan suatu objek titik, point. Tadi kita udah bikin variabel pusat ini mewakili point 100,100. Maka kita bisa pasang di sini variabel pusat, dan lalu parameter kedua adalah jari-jari. Nah, itu diambil dari variabel jejari. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan metode yang lain yang tersedia pada semua circle, yaitu set fill. Nah, set fill ini kegunaannya untuk mengisi warna dari lingkaran yang dibuat. Nah, lalu warna apa yang dipilih tergantung kepada parameternya. Nah, parameter dari metode ini itu adalah string red.
maka diisilah warna merah di sini. Nah, sebenarnya sampai ke baris ini, itu lingkarannya belum muncul, belum terlihat di layar grafis. Dia baru muncul kalau dipanggil metode draw yang dimiliki oleh si lingkaran. Nah, kalau dipanggil metode draw dengan parameter JND, JND itu adalah variabel yang mewakili layar grafis ini, baru kelihatan lingkaran berwarna merah ini. Oke. Nah, berikutnya kita mau menulis label pada titik pusat tadi. Kita bisa menggunakan objek text gitu yang memiliki dua parameter juga, suatu titik, suatu point. Kita ambil lagi definisi pusat yang tadi 100,100, kemudian suatu string untuk parameter kedua untuk teks yang mau ditampilkan sebagai label ini. Lalu labelnya juga dipanggil draw untuk digambarkan. Maka muncullah tulisan merah ini. Ya. Kemudian kita mau bikin bentuk geometri yang lain, yakni bujur sangkar. Kita gunakan objek rectangle persegi 4. Persegi 4 yang sisi-sisinya sama, itu akan membentuk bujur sangkar. Nah, di sini kita bikin, ternyata rectangle membutuhkan dua parameter yang berupa poin. Maka tidak kita gunakan variabel pusat tadi, nggak tepat, kita bikin titik baru. Langsung aja tuliskan poin dengan P besar, 30,30, itu menghasilkan titik pojok kiri atas di sini, 30,30. Kemudian poin yang kedua, 70,70, itu menghasilkan di pojok kanan bawah di sini. Lalu ketika semuanya dalam metode rectangle, dihasilkanlah kotak ini. Dan disimpan dalam variabel bujur sangkar, lalu dipanggil metode draw-nya untuk digambarkan di layar grafis ini. Okay. Kemudian objek line. Objek line juga membutuhkan dua parameter yang masing-masing berupa poin. Jadi poin 20,30 ini titik awalnya, lalu poin 180, 165 itu titik akhirnya. Kemudian ini ditarik garis dan kemudian digambarkan dengan draw. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan bentuk oval atau bentuk bulat telur? Panggil aja objek oval, lagi-lagi membutuhkan dua parameter berupa titik. Nah, mula-mula saya pikir kalau kita punya elips, berarti dia mempunyai dua titik fokus, kan? Ketika kita belajar tentang optik dan sebagainya. Nah, fokus itu saya pikir yang menjadi parameter di sini. Ternyata bukan. Bukan titik fokus ini, tetapi kedua titik ini adalah titik pojok kiri atas dan titik pojok kanan bawah dari suatu rectangle, dari suatu segi empat yang mengandung oval yang mau dibuat ini. Jadi dia merupakan kerangka. Rectangle itu nanti menjadi kerangka dari oval. Yang disebutkan itu adalah titik-titik pojok dari kerangkanya, dari rectangle-nya, tapi untuk menggambarkan oval. Ya, ini Anda lihat ketika saya memanggil oval di sini untuk digambarkan draw, itu belum ada kotak yang membungkusnya, yang mengandungnya. Nah, kalau saya jalankan yang dua perintah yang tadi saya jadikan komentar, rectangle dengan parameter yang sama, 20, 150, 180, 199, nanti akan Anda lihat gambar kotak yang melingkupi atau memasukkan bentuk lonjong ini. Ya. Kemudian bagian bawah, input seperti tadi, untuk memunculkan pesan ini. Kemudian dia akan menunggu, input kerjanya begitu, menunggu di sini, sampai saya tekan enter, nanti akan ditutup jendelanya. Oke, saya jalankan lagi kali ini, Anda akan lihat bahwa bentuk ovalnya dikandung oleh suatu bentuk segi empat. Nah, ini. Nah, ya, ini dia. Jadi bentuk ovalnya itu terdefinisi oleh segi empat yang melingkupinya, yaitu pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Nah, itu yang diberikan di dalam parameter dari objek oval. Ini saya tutup dulu. Nah, penggunaan objek grafis yang tadi sudah dicontohkan itu mewujudkan pemrograman berorientasi objek. Ya, kenapa? Karena setiap objek grafis, apakah itu line, rectangle, oval, semuanya itu sebenarnya mengandung data dan operasi. Dan itu merupakan ciri dari objek, ya.
Lalu komputasi yang dimaksud di sini bukanlah komputasi dengan bilangan seperti minggu lalu. Sekarang komputasi dengan objek itu adalah meminta objek untuk melaksanakan operasinya. Jadi operasinya sudah didefinisikan di dalam objek tersebut seperti draw, kemudian get X, get Y, gitu ya. Ketika kita berikan pesan kepada objek tersebut, maka akan dijalankannya. Ya. Nah, kelas-kelas dari objek. Nah, di sini ternyata bentuk umum dari objek itu atau definisi generik atau cetak biru dari suatu objek itu diistilahkan dengan kelas, ya. Jadi kelas di sini punya arti khusus, yaitu definisi objek secara umum. Contohnya adalah graph win, pakai huruf besar kedua katanya, lalu point, awalnya juga huruf besar, lalu line, lalu circle, lalu oval, lalu rectangle, dan teks. Semuanya dicirikan dimulai dengan huruf besar. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan objek itu sendiri, tapi kelas dari objek. Nah, nanti dari kelas ini baru kita bikin objeknya. Jadi kelas itu merupakan induk, objeknya itu anaknya. Nah, gitu ya. Jadi dengan kata lain di sini objek adalah instance atau contoh dari suatu kelas. Gitu. Jadi kelas itu dibuat lebih dahulu. Kemudian kita bisa menurunkan dari si kelas itu beberapa objek, nggak mesti satu. Tapi nanti objek yang diturunkan dari kelas yang sama itu memiliki beberapa sifat yang sama, gitu ya. Nah, di dalam kelas ditetapkanlah sifat-sifat atau properties dari objek-objek yang bisa diwujudkan darinya. Nah, ya, jadi kegunaan dari kelas adalah menyimpan data dan operasi yang sifatnya generik, yang sifatnya itu umum gitu. Nanti baru ketika dijadikan objek, objek itu pasti mengandung data dan operasi yang sudah disediakan oleh kelas tadi. Nah, dalam contoh kita tadi, kita tidak mendefinisikan kelas. Kita nggak membuat kelas graphin, point, line, circle. Ini kan tinggal pakai kita sesungguhnya. Nah, di mana definisi dari kelasnya? Itu berada pada file graphics.py yang disediakan oleh penulis buku teks kita. Jadi kita tinggal menggunakan saja kelas-kelas yang sudah didefinisikan oleh beliau dengan membuat objek-objek turunannya. Ya. Nah, ketika kita menurunkan suatu objek, maka sifat atau properties yang sudah didefinisikan di dalam kelas itu juga akan diperoleh di dalam objek yang barusan dibuat. Nah, sebagai analogi, nih, jika si meong adalah seekor kucing, nah seperti kucing saya tadi itu yang lewat itu, maka si meong adalah salah satu individu dari kelas semua kucing yang lebih besar. Nah, kelas semua kucing itu bisa ditulis pakai huruf besar K ini. Ya. Jadi, si meong termasuk contoh atau instance dari kelas kucing. Jadi, induknya adalah kelas kucing, kemudian turunannya berupa objek si meong. Nah, jika si belang adalah kucing yang lain, maka si belang ini juga termasuk contoh dari kelas kucing. Ya kan? Jadi ada si meong, ada si belang, dua objek. Nah, semuanya berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas kucing dengan K besar. Kemudian, si meong dan si belang pasti memiliki sifat-sifat dasar yang sama. Walaupun jadi pasti mereka memiliki 4 kaki, memiliki 1 ekor, memiliki misai atau kumis di wajahnya, gitu ya. Nah, cuman ada yang berbeda mungkin pada warnanya. Jadi mereka memiliki bulu, tapi ada bulu yang warna hitam, ada bulu yang belang, ada bulu yang coklat, dan sebagainya. Begitu juga ukuran badannya, semua memiliki badan, tapi badannya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ramping, ada yang gemuk, dan seterusnya. Ya, jadi Anda bisa membayangkan bahwa object-oriented programming itu memang betul-betul berusaha meniru apa yang ada pada kehidupan kita. Itu ada induk, ada anak, di sini ada kelas, ada objek. Jadi objek sekarang kita pakai istilah untuk turunan dari kelas, gitu. Perwujudan atau realisasi atau contoh atau instance dari kelas, itulah objek. Ya. Nah, analogi tadi juga berlaku pada objek komputasi dari kelas grafis yang sudah kita coba tadi. Dari kelas point misalnya, dapat diwujudkan dua contoh objek P1 dan P2. Atau objek yang diwakili oleh variabel P1 dan P2. Saya selalu menyingkatnya antara variabel dan objek itu dijadikan satu aja dengan nama P1 dan P2 gitu ya. Yang akuratnya sebenarnya objek titik yang diwakili oleh variabel P1.
tapi terlalu panjang, saya sebut aja objek P1 dan objek P2. Kemudian, masing-masing titik pasti memiliki properties berupa nilai X dan nilai Y, dan juga memiliki operasi seperti getX dan draw, gitu ya. Cuma, antara satu titik P1 dan P2, itu nilai X dan Y-nya mungkin beda-beda. Gitu ya, seperti tadi, setiap kucing pasti memiliki 4 kaki dan ekor, dan bulu, tapi warna bulunya mungkin beda-beda dari objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang objek. Dengan sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah cukup jelas gambaran tentang object oriented programming. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis lagi. Ketika kita sudah memiliki suatu kelas, nih, satu kelas yang diwakili oleh nama kelas ini, itu bagaimana membuat objek baru. Ternyata cukup sebut nama kelasnya dengan disertai kurung buka kurung tutup ini, dan kalau perlu diberikan nilai awal bagi setiap parameternya. Nah, jadi kayak tadi kita membuat poin gitu, lalu parameter yang dibutuhkan adalah koordinat X dan koordinat Y, ya kita bikin aja poin 50,60. Berarti itu akan membuat satu instance dari kelas poin tadi berupa objek titik yang nanti diawali nilai X-nya 50, nilai Y-nya 60. Ya. Oke, nah ini penjelasannya, ini contohnya sudah. Nah, bentuk serupa ini, kelas serupa ini, itu bukanlah metode yang tadi saya sebutkan, tapi lebih tepat disebut sebagai constructor. Jadi, metode khusus yang kegunaannya membuat objek dari kelas. Nah, cirinya atau bentuk umumnya, sebutkan nama kelasnya, ya, lalu buka kurung tutup kurung, lalu sertakan nilai-nilai parameter yang dibutuhkan. Ya, nanti nilai-nilai parameter yang disebutkan itu akan disimpan di dalam objek yang dibuat, objek contoh yang barusan dibuat. Nah, acap kali konstruktor ini, keseluruhan ini, itu berada di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Jadi, ada tanda sama dengan di sini, lalu sebelah kirinya ada nama variabel. Maka objek yang baru itu nanti akan diserahkan kepada si variabel. Kalau pada 3 pertemuan yang sebelumnya, penggunaan assignment itu sebelah kanannya itu berupa ekspresi. Sebelah kanan tanda sama dengan itu berupa ekspresi yang nanti bisa dievaluasi menjadi satu nilai tunggal, baru nilai tunggalnya diserahkan kepada variabel di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, itu yang pelajaran 3 kuliah sebelumnya. Tapi yang mulai hari ini ketika kita menggunakan OOP, yang di sebelah kanan ini adalah konstruktor untuk membuat objek baru. Konstruktor itu perwujudan dari kelas supaya menjadi objek baru. Lalu hasil objek baru yang dibuat itu, seperti tadi ekspresi nilai tunggal tadi, nah itu baru diserahkan kepada si variabel. Dengan demikian seterusnya variabel ini mewakili objek yang barusan dibuat. Kayak gitu ya. Nah, ini supaya lebih menjelaskan lagi, ini yang terjadi di dalam memori komputer kita. Jadi ini ada suatu kelas, yaitu kelas point, kemudian mau dibuat objek baru dengan nilai propertiesnya atau nilai datanya, itu X sama dengan 50, Y sama dengan 60. Nah, ini sekarang menjadi suatu objek titik yang baru, yang kemudian dirujuk atau ditunjuk oleh sticky note, nota tempel, yang bertuliskan P. Jadi, P merupakan variabel yang mewakili objek yang titik yang barusan dibuat ini. Dengan nilai awal X50, Y60. Ya? Oke. Berikutnya, untuk melakukan operasi pada suatu objek, maka kepada objek tadi dikirimkan pesan. Ya, mengirimkan pesan itu sesungguhnya adalah mengaktifkan metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi kumpulan pesan yang dapat ditanggapi suatu objek itu sama saja metode yang ada di dalam objek tersebut. Kalau kita memberikan pesan yang salah atau pesan yang tidak sesuai dengan metode yang dimiliki oleh objek itu, maka objek itu nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa maksud pesan tersebut. Ya. Nah, apakah metode? Metode itu mirip fungsi, tapi yang berada di dalam objek. Ya. Nah, bagaimana caranya metode dipanggil, bagaimana mengirim pesan, itu menggunakan notasi titik. Jadi, sebutkan dulu nama objeknya yang mau dikirimi pesan, yang mau diminta untuk menjalankan metodenya, lalu titik, kemudian nama metode yang mau dijalankan, karena dia berupa fungsi, biasanya membutuhkan parameter. Nah, jadi parameternya disebutkan juga di dalam sepasang tanda kurung ini. Ya. Oke, nah contohnya, kita punya objek P, kemudian kita mau memberikan pesan, jalankan getX, gitu, maka getX ini harus sudah
ada dalam metode sebagai salah satu metode dari objek P. Nah, ini sama aja pekerjaannya menghasilkan nilai koordinat dari titik P. Nah, itu misalnya mengeluarkan nilai 50. Begitu juga P.getY menghasilkan nilai 60. Ya, seperti contoh tadi. Nah, metode seperti getX dan getY ini itu dikelompokkan sebagai metode asesor. Kalau tadi ada metode konstruktor yang berguna untuk membuat objek baru dari suatu kelas, maka asesor ini mendapatkan kegunaannya adalah mendapatkan nilai dari properti yang dimiliki oleh si suatu objek. Jadi memungkinkan untuk mengakses informasi dari variabel suatu contoh objek. Jadi variabelnya P ini mewakili objek titik, kemudian kita jalankan metode getX-nya, ternyata kita bisa mendapatkan informasi koordinat X dari titik P, yaitu nilai 50. Ya, jadi asesor. Nah, ada metode yang lainnya yang kerjanya itu mengubah status objek dengan mengubah nilai dari datanya. Nah, jadi nilai 50 sama 60 ini bisa diubah. Kan? Misalnya caranya begini, menggunakan metode move untuk objek titik. Objek titik P ini kalau kita berikan metode move dengan parameter dx dan dy, itu membuat nilai x-nya itu berubah sejauh x ditambah dx untuk yang parameter pertama, y ditambah dy untuk parameter yang kedua. Jadi terjadi perubahan terhadap koordinat x dan y, masing-masing ditambahkan dengan dx dan dy. Jadi ini membuat titik itu seakan-akan pindah dari posisi awalnya x, y menjadi posisi baru, yaitu x tambah dx dan y tambah dy. Ya, oke. Nah, metode serupa ini yang bisa mengubah nilai dari data yang dimiliki oleh objek seperti P, itu dikelompokkan sebagai mutator. Jadi ada konstruktor tadi untuk membuat objek baru dari suatu kelas, ada asesor untuk mendapatkan data dari dalam suatu objek, lalu ada mutator yang bisa mengubah data di dalam suatu objek. Ya, oke. Mudah-mudahan itu cukup jelas untuk Anda. Oke, nah sekarang kita contohkan ada metode yang memerlukan beberapa parameter yang ternyata berupa objek juga. Seperti contohnya kelas circle ketika mau dibuat suatu lingkaran baru, itu membutuhkan dua parameter, yaitu parameter pertama berupa poin, parameter kedua berupa bilangan yang nanti merupakan jari-jari dari lingkaran yang dibuat. Nah, untuk parameter pertama ini itu berupa objek lagi. Jadi bukan bilangan bulat biasa atau bilangan float gitu, tapi berupa objek point. Jadi sama aja ini dibuat objek titik yang baru dulu, baru kemudian disertai dengan informasi jari-jari, baru bisa dibikin objek lingkaran yang baru. Ya, kemudian disimpankan ke variabel circ, gitu ya. Lalu kita panggil atau kita buat konstruktor dari kelas graphin ini untuk membuat objek baru berupa layar grafis. Nah, itu nanti disimpankan kepada variabel win. Maka kita bisa menggambarkan lingkaran dengan memanggil metode draw-nya, ini dari objek circ, kemudian parameternya itulah tempat menggambarnya di jendela win. Ya. Nah, efek yang terlihat dari ketiga baris perintah di atas ini adalah ada lingkaran pada jendela grafin dengan berpusatkan pada 100,100 dan jari-jari 30 unit. Nah, di balik layarnya, di dalam memorinya, kejadiannya serupa begini. Jadi, mula-mula ada kelas circle, kemudian kita bikin dengan konstruktor untuk membuat objek yang baru dengan memberikan nilai datanya, nilai yang terkandung di dalam objek tersebut, gitu ya. Ada nilai untuk pusat, ternyata membutuhkan objek lagi. Jadi kita mesti menggunakan kelas point untuk membuat objek baru dengan nilai awal X100, Y100. Nah, ini yang dipakai sebagai center dari objek lingkaran yang dibuat. Beserta informasi radius. Nah, semuanya nanti diwakili oleh sticky note atau variabel yang bertuliskan circ. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ketika kita memanggil circ titik draw, buka kurung tutup kurung, di dalam kurungnya itu ada informasi jendela, maka kita harus bikin jendela dulu. Jendela grafisnya dibikin dulu. Dengan memanggil kelas graphin ini, ada datanya sesungguhnya, ada operator yang tersedia, gitu. Tapi kita nggak tahu apa saja. Cuman yang pas
yang penting adalah mesti ada variabel yang merujuk kepadanya. Jadi ada sticky note bertuliskan win yang menunjukkan kepada jendela grafis ini. Nah, baru bisa dikombinasikan dengan metode draw yang dari objek lingkaran atau objek circle gini ya. Nah, dipanggillah draw dari objek circle dengan parameter berupa win, jendela grafis yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat gambar, yaitu smiley face, gitu. Tapi tidak lengkap semuanya. Kita mau kepingin membuat dua mata dari smiley face. Nah, kita pikir bisa melakukannya seperti baris-baris sebagai berikut. Mula-mula dibikin dulu objek lingkaran, berpusatkan pada objek titik pada koordinat 80,50. Kemudian dibikin jari-jarinya 10. Nah, ini nanti disimpankan ke variabel mata kiri, left eye, gitu ya. Kemudian kita gunakan lagi metode yang tersedia pada kelas circle atau pada objek left eye ini, itu adalah set fill dan set outline. Nah, set fill kegunaannya untuk membuat warna di dalam lingkaran itu sesuai dengan parameternya. Dalam hal ini ada string yellow. Nah, kalau diberikan parameternya berupa string yellow, maka lingkaran itu nanti diisi dengan warna kuning. Ya. Lalu ada lagi metode yang tersedia pada kelas lingkaran, juga tersedia pada objek left eye, yaitu set outline. Nah, ini membuat warna pada keliling dari lingkaran itu sesuai dengan parameter yang diberikan. Dalam hal ini adalah string red. Maka nanti garis lingkarannya berwarna merah. Gitu ya. Nah, itu semuanya diambil dari objek left eye. Jadi, mata kiri sudah selesai, dibikin lingkaran dengan warna baik di dalamnya maupun di pinggirnya. Nah, setelah itu, kita mau bikin mata kanan. Nah, kita pikir, left eye yang tadi sudah terjadi objeknya, kita serahkan saja, ini kan tanda sama dengan itu kan assignment, kepada variabel baru right eye. Gitu. Nah, kita mau bikin mata kanan, ambil dari definisi mata kiri yang sudah selesai dibuat. Nah, kemudian, mereka masih pada posisi yang sama, yaitu 80,50 kan, pada waktu dibuat pada baris ini. Tapi kemudian pada baris berikutnya, si mata kanan itu digeser, dipindahkan pada arah X sejauh 20, arah Y-nya tetap sama. Karena mata itu kan setentang, gitu, segaris gitu, antara mata kiri dan mata kanan. Oke. Nah, kita akan coba apakah perintah ini berhasil membuat mata kiri dan mata kanan dari smiley face. Oke. Nah, kita tidak hanya menggunakan layar interaktifnya, tapi juga kita akan bikin layar editornya dengan memilih file, new file. Nah, ini dia layar editornya. Oke, saya tulis saja dulu di sini, supaya saya bisa meniru itu. Oke, misalnya tagarnya itu adalah mata smiley, kemudian PY, ini program untuk menggambar mata kiri dan mata kanan dari smiley face. Oke, nah, terus ini saya buat pagi ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 8. Oke. Oke, yang pertama-tama kita harus melakukan import karena kita mau melakukan penggunaan pustaka graphics.py, tapi saya mau menggunakan yang variannya yaitu from graphics, tidak perlu .py-nya, lalu import semuanya pakai tanda asterisk di sini untuk all semuanya kan. Nah, kemudian saya baru membuat mata kiri. Saya menggunakan variabel mata kiri daripada left eye tadi. Nah, kemudian ini suatu lingkaran, saya panggil konstruktornya circle. Dia membutuhkan parameter objek titik, maka saya bikin objek titik 80-50. Kemudian saya besarkan matanya 20 poin daripada 10 ya, supaya lebih jelas kelihatan. Kemudian saya manfaatkan metode yang telah dimiliki oleh objek mata kiri, yaitu set fill. Ini. Lalu saya beri warna kuning untuk mengisi warna lingkaran mata kiri. Kemudian juga
kelilingnya itu juga saya bisa menggunakan metode set outline. Sorry, outline. Ya, ini saya beri warna merah. Oke. Nah, sampai di sini aja dulu. Saya mau lihat hasilnya. Gambarkan. Ini membuat udah, sekarang gambarkan mata kiri. Ya, di sini. Itu dengan memanggil metode yang dimiliki oleh objek mata kiri ini, yaitu draw. Dan dia membutuhkan parameter berupa kanvas. Oh, kanvasnya belum saya buat. Oh, saya naik lagi ke atas. Di sini. Membuat layar grafis. Saya namakan variabelnya jendela, seperti tadi. Lalu panggil graph win. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Tapi saya mau menggunakan title atau judul smiley face. Ini. Oke. Dah, sekarang kayaknya udah bisa disimpan nih dengan nama ini mata smiley.py. File, save. Nah, tapi hati-hati, kita harus menyimpannya pada folder yang berisikan pustaka graphics.py. Di sini nggak ada ini. Makanya saya pindahkan ke academics, pemrograman komputer. Ini, kemudian modul 04. Nah, di sini saya punya graphics.py. Dalam folder modul 04 ini punya. Jadi saya simpan di sini aja. Tadi adalah smiley face.py. Ya, smiley face sama dengan mata smiley, sorry. Oke, masih konsisten ya. Sampai sini. Kok jadi di teks saya nulisnya, sorry. Harusnya di save. Mata smiley. Oke, baru saya bisa save. Oke, nah Anda lihat nih, ini berubah title dari jendela editor ini menjadi mata smiley.py, kemudian ini semua rangkaian folder sampai ke modul 04 ini. Disinilah saya simpan, karena di situ ada file graphics.py. Nah, sekarang saya siap untuk menjalankan. Saya mau melakukannya sebagian-sebagian, karena saya kepingin tahu hasil program saya sejauh ini. Dan kalau ada kesalahan, saya akan bisa memperbaiki atau menemukan sumber kesalahannya, mumpung masih belum banyak, mumpung programnya masih bisa saya pahami secara sederhana ini kan, belum rumit sekali. Jadi saya pilih run, lalu saya pilih run modul untuk menjalankan sampai di sini. Nah, dia bisa jalan. Oke, tapi ada salahnya, yaitu graph win. Di mana salahnya? Missing one required positional argument. Tapi saya nggak membuat koma di sini. Oh, ini draw-nya belum ada. Sorry, saya tutup dulu ini. Oke, jadi ini harusnya parameternya jendela. Ya, grafin yang saya buat, nggak saya masukkan pula sebagai nilai parameter di sini. Nah, mumpung saya ingat, tunggu sampai puas. Nah, ini bisa kita munculkan di layar teks yang di sini. Ini kan layar teksnya sebagai keluaran dari program yang di editor. Itu panggil input, lalu string pesannya, tekan enter. Tekan enter untuk mengakhiri. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau udah ditunggu sampai tombol enternya ditekan, baru tutup jendelanya, jendela close. Nah, ini merupakan standar lah untuk menutup jendela grafis ya. Oke, ini saya simpan, Ctrl S, kemudian saya panggil run sama dengan tombol F5. Oke, kita mulai lagi. Oke, sudah dapat. Jadi Anda lihat nih, bahwa kita sudah berhasil membuat smiley face dalam lingkungan idle, membuat hilang dia. Dia berada di balik sini, jangan khawatir. Yang ini, ya. Nah, Anda lihat bahwa ketika ketika dijalankan semua baris-baris program tadi, kita udah ngerti kan?
untuk bikin bidang gambarnya, kemudian membuat lingkarannya, mengisinya dengan warna kuning, kelilingnya warna merah, gitu. Kemudian kita membuat satu input untuk menunggu ini, tekan Enter untuk mengakhiri, lalu saya tekan Enter di sini untuk menutup. Ya, lalu. Oke, ada pertanyaan dari kotak chat. Saya baca dulu. Izin bertanya Pak, apakah ukuran Windows dapat diubah-ubah? Dapat deh. Yang bertanya adalah Gani Priyambudi Utomo. Ini saya tadi belum melakukannya, karena saya masih menggunakan GraphWin yang default, hanya mengubah judulnya. Nah, untuk mengubah ukurannya, kita teruskan menggunakan parameter kedua dan ketiga. Misalnya saya mau mengubahnya menjadi 400,400. Lalu saya bikin, oke. Dah, ini saya simpan. Langsung kita lihat hasilnya, Ctrl S, lalu tombol F5. Lebih besar lagi. Bukan cuma 200 kali 200, ini sekarang 400 kali 400. Oke. Nah, seperti tadi juga, ditunggu sini. Ini ditunggu, lalu tekan Enter dan ditutup. Oke. Nah, sekarang kita tujuannya kan mau bikin mata, toh? Ini baru sebelah matanya. Maka kita lanjutkan di sini, membuat mata kanan. Membuat mata kanan. Terus paling gampang, mudah. Saya harap bisa membuatnya mata kanan sama dengan mata kiri. Mata kiri. Lalu mata kanan saya geser. Nah, pakai metode move yang pasti dimiliki oleh objek mata kanan, karena tadi dia diduplikasi dari mata kiri. Mata kiri juga punya objek operasi move ini. Nah, sejauh mana kita mau memindahkannya? Mungkin sejauh 60 tempat ke kanan, tapi tidak ke atas bawah. Lalu saya gambarkan lagi mata kiri, gambarkan mata kiri dan mata kanan di sini. Maka saya tulis ini mata kanan juga di draw, juga di tempat yang sama di jendela. Oke, nah ini saya save, Ctrl S, lalu saya coba jalankan lagi F5. Oke, nah berhasil nih. Ops, berhasil memang gambarnya, tapi cuma ada satu lingkaran. Nah, ini menunjukkan bahwa mata kiri, mata kanan ini kayaknya masih timpaan ini. Padahal mata kanan dari gerakan move. Lalu timbul kesalahan karena ada tulisan warna merah ini. Di sini dijelaskan bahwa object currently drawn. Nah, objek sudah digambarkan sebelumnya, maksudnya sudah tergambar sekarang ini, gitulah. Jadi itu menunjukkan bahwa mata kanan itu masih sama dengan mata kiri. Jadi ada dua variabel yang berbeda, mata kiri dan mata kanan, tapi menunjuk kepada objek yang sama. Nah, ketika menggunakan cara right eye sama dengan left eye, tadi versi saya mata kanan sama dengan mata kiri, itu ternyata merujuk ke objek yang sama walaupun variabelnya berbeda. Jadi kita mula-mula bikin dulu mata kiri pakai class circle, kemudian pakai titik pusatnya karena bikin lingkaran kan, memerlukan objek point yang lainnya pada koordinat 80, 50. Terus radiusnya misalnya 10, gitu. Kemudian ini ditunjuk oleh sticky note left eye. Ini variabel yang pertama. Lalu kita bikin right eye sama dengan left eye. Ternyata si right eye ini juga menunjuk ke objek yang sama. Objek yang tadi dibuat untuk left eye. Nah, ketika dipindahkan right eye 20 tempat, itu left eye-nya juga ikut pindah 20 tempat. Gitu loh. Nah, karena objeknya masih satu-satu ini juga gitu, bukan dibuat objek baru gitu, bukan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini bukan merupakan penyelesaian dan juga menghasilkan kesalahan. Ini perintah draw 2 kali, padahal objeknya 1, maka digambarkan sampai 2 kali. Makanya muncul graphics error ini, object currently draw. Sudah digambarkan tapi diminta gambar lagi. Nah, itu menimbulkan kesalahan. Nah, saya bikin aja definisi mata kiri, lalu saya bikin definisi mata kanan. Yang hanya berbeda pada bagian koordinat awalnya. Ini 80, yang ini 100. Ya. Oke, coba kita gunakan cara ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kembali lagi ke sini. Ya. Nah, untuk membuat mata kanan, yang ini nggak dipakai nih. Ini
Saya jadikan komentar aja daripada menghapus, mana tahu nanti saya butuhkan lagi gitu ya. Nah, saya copy aja mata kiri ini, Ctrl C, kemudian letakkan di bawah sini, Ctrl V, lalu ganti semua kiri menjadi kanan. Ini kanan. Ya, dah. Kemudian plug sama berwarna kuning dan garisnya merah, tapi posisi awalnya jangan di 100 lah. Tadi mau bergerak 60 kan, berarti ini di 140. Nah, gitu. Oke, saya simpan nih. Ctrl S. Yang tadi masih ada nggak layar grafik sisa tadi? Oh, nggak ada ya. Bentar. Oh, masih ada nih. Ini saya tutup dulu. Oke, dah. Sekarang baru saya jalankan F5. Oke, berhasil. Ada mata kiri, ada mata kanan. Ya, nanti tinggal Anda lengkapi dengan wajah dan senyumnya, ya, smiley face, ya. Nah, tapi untuk membuat mata kiri, mata kanan, Anda membuat 2 kali versi yang mirip dengan menggunakan kelas circle dan kemudian disertai dengan warna dan kelilingnya, ya. Oke, ini sebenarnya tujuannya sudah tercapai, ya, tapi ya, untuk membuat solusi yang lebih anggun atau elegan, maka kita bisa memanfaatkan metode clone untuk melakukan duplikasi. Nah, jadi bukan right eye sama dengan left eye, tapi left eye-nya kita panggil metode clone. Nah, itu ada di setiap lingkaran ada metode clone-nya. Nah, kalau kita clone, maka akan membuat objek baru yang didefinisikan untuk variabel baru. Jadi variabelnya 2, left eye, right eye, objek lingkarannya juga 2. Nah, baru right eye saya gerakkan seperti tadi yang diinginkan, itu sejauh 20 misalnya. Oke, kita coba lagi. Berarti ini versi yang kedua. Saya komentar lagi. Oke, nggak dipakai, tapi juga nggak saya hapus. Saya lanjutkan di bawah sini. Saya buat mata kanan itu dari mata kiri yang diklon, ditiru clone. Karena ada ternyata metode ini. Nah, dengan demikian mata kanan itu merupakan variabel baru, juga menunjuk kepada objek yang baru, tapi masih ngeplug seperti mata kiri. Baru kita geser mata kanan, move ya, geser sejauh tadi 60 tempat. 60 tempat, 0. Y-nya tidak bergeser. Baru terus digambarkan. Oke, saya simpan lagi. Ctrl S, lalu saya jalankan F5. Oke, sama hasilnya. Ya, dengan demikian kita sudah mencoba 3 alternatif pemrograman untuk mendapatkan tujuan yang sama, yaitu menggambarkan mata dari smiley face. Mula-mula dibuat mata kiri dulu, kemudian disamakan dengan mata kanan, cara pertama, tapi menimbulkan kegagalan. Kemudian karena satu objek dirujuk oleh 2 variabel yang berbeda. Kemudian kita bikin penyelesaian yang berikutnya, yang jauh lebih gampang sebenarnya logikanya, yaitu tiru saja semua mata kiri dengan mata kanan, perintahnya tiru persis 3 baris sini, kemudian ganti semua kiri dengan kanan, dan juga posisi awal dari si mata kanan dibikin 140, alih-alih 80 pada mata kiri. Dan kita berhasil. Tapi dianggap tidak anggun gitu, karena tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yaitu clone. Clone sudah dimiliki sebagai metode dari mata kiri, maka kita manfaatkan pada variasi yang ketiga dari program ini, dan kita mendapatkan hasil yang anggun serupa ini. Ini waktunya udah hampir 8.30. Memang modul 04 ini nggak selesai pada hari ini, akan saya lanjutkan minggu depan. Nah, pada minggu depan itu nanti akan dijelaskan bagaimana caranya untuk mengubah koordinat, kemudian membuat penggambaran jadi lebih mudah daripada yang sekarang ini, kemudian fasilitas menggunakan mouse, fasilitas menggunakan keyboard, itu semua dijelaskan. Tapi kalau Anda nggak sabar, ya baca aja sendiri juga bisa sih. Nah, cuma karena bahannya banyak, saya belah menjadi 2 kali pertemuan modul 04 ini. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana kita tahu bahwa setiap kelas itu punya metode move, set fill, set outline, gitu ya. Kayaknya
kayak magic gitu, tahu-tahu udah ada gitu. Nah, ada dua alternatif. Pertama, Anda buka graphics.py tadi, karena dia merupakan program Python, seharusnya ya bisa dibuka di sini. Coba saya tunjukkan. Open. Saya pergi ke graphics.py, saya buka di sini, bisa. Nah, nanti editornya penuh. Ini dia buatan dari John Zell. Inilah contoh program Python yang sudah ke kelas atau semutu untuk dijual. Ini seperti ini, program yang Python. Kita nggak belajar sejauh ini, tapi kalau Anda memang betul mau bikin program yang serius, sampai sebesar ini. Padahal ini masih bagian dari sederhana pustaka grafik ya, yang lebih lengkap kan TK Inter gitu ya. Oke. Nah, saya nggak menganjurkan Anda membaca ini, walaupun ini bisa dibaca sih, kan? Oke. Nah, saya anjurkan Anda membaca manual yang menyertai pustaka ini. Nah, ini di Google Classroom saya letakkan. Ini pustakanya, graphics.py, sebelahnya ada graphics.pdf. Ini merupakan PDF yang menjelaskan tentang kerja graphics.py. Ya, daripada membaca kode sumbernya langsung, Anda baca ini aja, cuma 8 halaman ini. Di sini dijelaskan bagaimana untuk menggunakan pustaka graphics.py. Jadi ini semacam manualnya, buku petunjuknya, bisa dibuka. Ya. Jadi mula-mula ada kilas balik atau tinjauan umumnya, dan ditunjukkan bagaimana menggunakan pustaka ini. Anda harus panggil pustaka grafis, nanti disebutkan harus diletakkan pada folder yang sama dengan kode sumber Anda. Kemudian Anda bikin fungsi main, saya lupa tadi menggunakannya, tapi karena kerjaannya masih sederhana dan cuma satu fungsi, cukup Anda menggunakan main saja. Kemudian seperti tadi, ini untuk bikin kanvasnya, ini untuk bikin lingkaran, ini untuk menggambarkan lingkaran, dan ini get mouse, ini semacam pengganti dari input tadi. Kalau input tadi menggunakan layar teks untuk menunggu, kalau get mouse nanti menggunakan layar grafis untuk menunggu klik dari mouse. Gitu. Jadi pause for click in window. Ini juga bisa membuat layar teks tidak dipergunakan sama sekali. Kemudian akhirnya ditutup setelah diklik mouse-nya, bukan tombol enter. Gitu. Ini merupakan alternatif. Jadi baru baca di awal Anda dapat ilmu baru. Nah, kemudian berbagai objek grafin yang disediakan, ini tadi untuk bikin kanvas. Di dalam kanvas itu Anda bisa menggambar titik demi titik yang 40.000 pixel tadi menggunakan metode plot atau plot pixel beserta warna, gitu ya. Kemudian menetapkan warna latar belakang, menutup jendela, udah kita tahu nih. Get mouse mendapat koordinat dari titik posisi mouse sekarang ini. Periksa mouse juga. Kemudian mengambil dari keyboard. Kemudian periksa keyboard. Kemudian ini kita pelajari minggu depan. Ini bagaimana mengubah koordinat. Jadi supaya pojok kiri atas itu bukan 0,0, tapi kita mau 0,0-nya di pojok kiri bawah. Itu bisa. Ya, ini contohnya. Kalau Anda nggak sabar, baca aja sendiri. Kemudian berbagai objek grafis yang disediakan itu semuanya memiliki metode yang sama, yaitu set fill. Jadi apakah tadi kita contohkan hanya untuk lingkaran, untuk segi 4 pun ada set fill-nya, untuk oval pun ada set fill-nya, dan bentuknya sama. Jadi dengan demikian tahu yang satu, tahu juga yang lainnya, gitu ya. Ini contohnya mengisi warna merah untuk some object set fill. Untuk outline, untuk garis pinggirnya, untuk menentukan ketebalan garis pembatas, untuk menggambarkan, nah ini draw. Tadi kita pakai terus kan. Kemudian ada undraw, berarti itu menghapus gambar yang sudah ada. Kemudian memindahkan, kemudian menduplikasi clone. Jadi clone bukan hanya untuk lingkaran, bisa untuk yang lain-lain. Okay? Nah, lalu dijelaskan salah satu-satu dari metode setiap titik, garis, lingkaran, rectangle, oval, polygon, teks, gitu. Bacalah semua dan sampai dicoba, gitu. Anda akan lebih pintar nanti daripada saya dalam melakukan menggunakan graphics.py. Ya, cuma 8 halaman, ya. Dan Anda udah tahu cara memulainya seperti apa, seperti yang saya contohkan pada pagi ini. Saya akhirilah, mohon maaf kalau ada salah kata, salah tindakan saya. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.